Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Imamah pasal 16. Teksnya ayat 1 sampai 10 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 2. Jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Paragraf yang kedua ayat 3 sampai 4. Apabila imam masuk ke dalam tempat kudus, ia harus mengenakan pakaian kudus serta ia membasuh tubuhnya dengan air. Paragraf yang ketiga ayat 5 sampai 10. Sebelum masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, persembahkanlah korban penghapus dosa baginya sendiri dan bagi umatnya. Juga lepaskanlah seekor kambing jantan bagi Azazel. Kesimpulannya, sesudah kedua anak Harun mati, Tuhan berkata kepada Musa, jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, supaya jangan ia mati. Dan sebelum masuk ke tempat maha kudus, Harun harus mempersiapkan dengan mengenakan pakaian kudus, serta membasuh tubuhnya dengan air. Kemudian juga harus mempersembahkan korban penghapus dosa dengan lembu jantan baginya sendiri dan dengan kambing jantan bagi umatnya. Juga harus lepaskan seekor kambing jantan bagi Azazel ke padang gurun. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan tidak mau disembarangkan tempat kudusnya dan waktunya. Kita harus menghargainya Tuhan dan janganlah sembarangkan tentang apapun Tuhan. Kedua, ia menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Tuhan ingin menampakkan dirinya sendiri di atas kita. Ya, zaman perjanjian lamanya begitu Tuhan menampakkannya diri dalam awan. Tetapi zaman perjanjian baru Tuhan sudah menampakkan diri dengan jasmani. Ialah Yesus Kristus. Ketiga, tetapi Tuhan juga tidak mau orang-orang mati, sehingga ia tepat memperhatikan Harun dan anak-anaknya melalui Musa. Ajaran tentang manusianya. Pertama, anak-anak Harun mati karena sembarangan api dan waktu yang masuk ke tempat kudus. Kedua, Harun dan anak-anaknya harus membasuh tubuh dan mengenakan pakaian kudus sebelum masuk ke tempat kudusnya. Ketiga, Harun dan anak-anaknya harus mempersembahkan korban penghapus dosa baginya sendiri bagi umatnya. Sebelum menghadap Tuhan, kita harus mempersiapkan bukan yang lain dengan mentahirkan dirinya. Jadi aplikasi hari ini, pertama, sebelum maju kepada Tuhan dan setiap waktu menghadap Tuhan, jangan sembarangkan waktu, penampilan, hati, dan lain-lain. Harus menghargai Tuhan, harus hati-hatilah di hadapan Tuhan, supaya melihatkan dan menampakkan dengan yang baik. Kedua, tetap ingat, Tuhan bukan ingin menghukum kita, melainkan menyelamatkan kita. Jadi, usaha akan melakukan sesuai ketetapan dalam Injil. Akhirnya PR praktik hari ini, mempersiapkan ibadah dengan hati sesungguh, dengan pakaian yang telah dicuci dan bereskan, dengan persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Ya, ibadah. Pada waktu ibadah kita akan ketemu Tuhan dengan hati Tuhan sudah ada di sini. Kalau begitu kita harus mempersiapkannya dengan benar-benar. Secara jasmani, secara hati, secara rohani juga. Inilah orang Kristen sesungguhnya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.